Gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, pemirsa yang berkekuatan magnitudo 5,6 pada Senin 21 November lalu sudah menyebabkan ribuan rumah serta bangunan rusak berat. Dan gempa ini juga menyebabkan lebih dari 300 orang meninggal dunia. Gempa Cianjur kembali mengingatkan pentingnya kita, masyarakat, untuk memiliki asuransi bencana. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap asuransi bencana ini? Dan apakah sudah ada pengajuan klaim asuransi karena gempa Cianjur? Saya akan berbincang bersama Wakil Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Hedi Agus Pritasa. Pak Hedi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leonard. Ya, Sehat-sehat. Pak Hedi, tadi sebelum ini disebut-sebut bahwa ada potensi klaim karena gempa Cianjur itu sampai 38 triliun lebih. Itu apakah memang klaim sudah terjadi sebesar itu atau seperti apa, Pak Hedi? Terima kasih, Pak Leonard. Pertama-tama kami dari AUI mengucapkan turut berduka cita ya atas banyaknya korban dan kerugian atas gempa Cianjur minggu lalu ya, 21 November. Ya, terkait dengan jumlah kerugian, sebenarnya dari asosiasi sendiri ya itu juga berdasarkan dari data yang dilakukan pemodelan bencananya oleh PT Reasuransi Mapak Indonesia. Itu atas gempa Cianjur itu ada yang terdampak itu ada 1.601 triliun ya pada MMI 3 hingga 7. Namun secara teori geologi yang MMI yang bisa menimbulkan kerugian itu di angka MMI 6 hingga 7. Jadi dari 1.601 triliun itu, Pak Samosir, lalu ada yang terdampak ya, baru terdampak saja sebesar 38,4. Tapi tentu perlu diverifikasi ulang dari angka tersebut yang mana yang benar-benar rusak ya. Walaupun secara teori memang di kisaran MMI 6 hingga 7. Nah, hari Jumat lalu sebenarnya AUI melalui PT Reasuransi Mapak Indonesia juga menerima laporan hingga Jumat sore ini, Pak Leonard, ada 60 laporan klaim yang masuk pada kami, ya. Itu 60 laporan klaim itu total klaimnya memang baru kecil, paling baru 2,7 miliar rupiah ya, kerugian 100%-nya. Tapi itu kan dari 60 itu 23-nya memang belum mengisi angkanya, Pak Leonard. Masih TBA ya, to be advised. Sisanya memang mengisi hingga 2,7 miliar, tetapi angka itu masih profesional sementara karena memang perlu verifikasi lebih lanjut yang biasanya akan menerjunkan loss adjuster ke lokasi. Saat ini aksesibilitas masih agak sulit, jadi masih belum. Pak Hedi, kalau belajar dari sekian bencana, sebetulnya klaim apa saja Pak yang biasanya ditanggung asuransi bencana, Pak? Terima kasih Pak Leonard. Jadi sebenarnya kalau jenis risiko yang dijamin dalam polis standar asuransi gempa bumi Indonesia itu kan gempa bumi itu sendiri ya, baik itu dari tektonik maupun vulkanik, juga letusan gunung api maupun tsunami, Pak Leonard. Ya. Itu risikonya. Tetapi jenis okupasi atau industrinya itu bisa agriculture, pertanian, komersial seperti hotel, villa, apartemen, industrial seperti pabrik, ya, ataupun residential atau perumahan. Ya, itu Pak. Jadi memang semua yang punya polis asuransi bencana di daerah Cianjur itu bisa mengajukan klaim ya, Pak Hedi ya? Demikian memang Pak Leonard, karena ya sepanjang memang punya polisnya ya. Tetapi Pak Leonard, kami melihat ada fenomena menarik yang juga terulang atas bencana gempa bumi, tidak hanya di Cianjur, tapi bencana gempa bumi lainnya ya, seperti gempa Lombok 2018, sebagainya. Memang jenis okupasi yang paling sering rusak terdampak hebat itu adalah rumah tinggal ya. Nah, mirisnya
kami lihat juga rumah tangga ini banyak juga yang belum diasuransikan, Pak Leonard. Ya. Contohnya dari 60 data yang masuk ini, kami lihat yang asuransi rumah tinggal hanya 6. Ya. 6 buah. Ya. Kalau tadi potensi klaim 38 triliun itu, Pak Hedi, di Cianjur, itu paling banyak itu dari bangunan apa ya? Apakah pabrik ataukah yang lain, Pak? Dari data yang masuk, Pak Leonard, kebanyakan di komersil ya. Komersil seperti hotel, villa, apartemen ya. Oke. Seperti itu. Kalau seperti manufaktur kami datanya itu nggak terlalu banyak, tapi yang tadi itu lebih banyak ya, Pak. Ya, karena di Cianjur memang kebanyakan adalah tempat-tempat pariwisata juga ya, Pak Hedi ya. Pak Hedi, kalau melihat tadi yang Anda katakan rumah tinggal itu amat sangat jarang yang diasuransikan terhadap bencana. Ada yang mengatakan karena memang beda dengan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan yang bisa terakumulasi preminya, asuransi bencana ini ketika periode pertanggungannya habis maka akan hangus begitu ya. Benar demikian atau bagaimana, Pak Hedi? Iya, memang kalau untuk asuransi umum ini kan seperti biasanya periode pertanggungan asuransinya hanya 1 tahun ya. Tapi mungkin melihatnya dari kacamata manajemen risiko yang baik ya. Jadi ini kan kalau bencana ini tidak main-main ya, ketika terjadi contohnya gempa bisa langsung terimpact dan memiskinkan pemilik rumah gitu ya. Kalau untuk korporasi saya rasa sebagian besar sudah punya asuransi karena memang kan secara aturan, tata kelola dan manajemen risiko mereka memang harus punya asuransinya. Kalau rumah tinggal itu pilihan sendiri gitu ya. Kalau melihat yang terjadi sekarang, berarti Pak Hedi tingkat kesadaran untuk memiliki asuransi kebencanaan bagi orang perorangan itu berarti sangat rendah di Indonesia, bukan hanya di Cianjur tentunya. Atau memang sudah mulai naik, tapi memang karena merasa ini adalah beban tambahan dalam tanda petik di tengah kondisi ekonomi yang memang masih berjuang, akhirnya menjadi pilihan kesekian, Pak, untuk dibeli juga preminya. Bagaimana, Pak? Polisnya maksud saya, bagaimana, Pak? Ya, Pak Leonard, memang itu yang tadi Bapak sampaikan, demikian fenomenanya ya. Jadi memang pilihan untuk membeli asuransi bencana, misalnya untuk rumah tinggal yang merupakan suatu opsi ya, yang dilakukan setelah opsi yang lainnya terpenuhi gitu ya. Jadi memang kami juga lihat di data kami di EPA, yaitu setelah gempa bumi terjadi, nah umumnya penetrasi asuransi gempa bumi meningkat lagi 1 hingga 2 tahun gitu ya. Namun kemudian di tahun ketiga agak menurun lagi. Nah ini sustainabilitas dari pengambilan keputusan untuk membeli asuransi gempa bumi ini harus lebih ditingkatkan karena memang profil risiko bencana kita kan berdasarkan BMKG, Pusat Gempa Nasional itu makin meningkat ya. Baik. Seperti itu. Pak Hedi, ini kan tentu korban bencana gempa di Cianjur ini juga yang sudah punya asuransi bencana, ada juga yang sedang dalam proses untuk melanjutkan pembayaran preminya. Apakah ada kebijakan untuk relaksasi, Pak, untuk diberikan waktu supaya kemudian bisa memulihkan juga kemampuan keuangannya atau tidak ada, Pak Hedi? Terima kasih, Pak Leonard. Memang berita terkini yang tadi juga saya dengar, OJK kan akan memberikan relaksasi ya, pembayaran premi untuk sektor-sektor yang terkait ya, UMKM, lalu juga makanan, minuman, dan sebagainya itu untuk mengantisipasi dampak resesi ekonomi tahun depan ya. Nah, sebenarnya belum disebutkan secara jelas untuk misalnya untuk pembayar premi asuransi rumah tinggal ya. Namun sepanjang pengetahuan dan juga pengalaman kami, teman-teman di perusahaan asuransi umum itu juga amat mendukung dan mengerti keadaan nasabah. Jadi saya rasa secara B2B, business to business, hal itu bisa dilakukan oleh masing-masing perusahaan asuransi umum untuk memberikan relaksasi. Baik.
Pak Hedi, terakhir Pak, untuk memberikan gambaran umum bagi kita semua, sampai Oktober 2022, bagaimana klaim asuransi umum Pak dibandingkan tahun 2021? Apakah ada kenaikan atau seperti apa Pak? Kalau saya melihat data terakhir aja Pak, full year 2021 terhadap 2020 ya Pak ya. Mhm, Jadi kalau dari data tersebut memang secara total mhm, ada kenaikan premi yang dicatat ya mhm, untuk semua lini usaha bisnis asuransi ya, dari kendaraan motor, properti, aneka dan sebagainya itu tumbuh 1,7% year on year dibandingkan tahun lalu ya 2020. oh, oke, Namun untuk klaimnya ini mengalami penurunan oh, sekitar 14,7% ya. Jadi mhm, hal ini juga memang lebih baik, tapi juga karena dikarenakan pada waktu itu kan masih pandemi COVID-19 ya, jadi ya, aktivitas masih terbatas sehingga juga jaminan PPKM ya, ya PPKM kegiatan masih terbatas, jadi turun juga baik. ya Pak Pauline. Baik, kita harapkan memang kesadaran untuk memiliki asuransi bencana ini bisa meningkat dan ini tentunya juga kerja keras dari Pak Hedi dan teman-teman. Untuk saat ini terima kasih Wakil Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Hedi Agus Pritasa untuk mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Hedi. Terima kasih.